guys, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih tips and tricksnya waktu ngerjain soal-soal KSN, baik itu KSK, KSP maupun KSN waktu hari-hanya ya guys. Jadi tonton video ini sampai akhir ya guys, supaya kalian bisa nangkep tips and tricksnya secara utuh, lengkap, dan juga kalian bisa berkompetisi secara sehat dan maksimal di hari H tentunya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton video unboxingku medali KSN, kalian bisa nonton ya guys. Linknya aku taruh di description box ya guys. Oke, langsung aja kita ke tips and triknya. Jadi yang pertama-tama tentunya kita harus memiliki time management yang baik. Jadi waktu kalian ngerjain KSN, kalian harus bagi waktu untuk pilihan ganda itu berapa menit, dan untuk esai berapa menit. Nah, kalau offline itu biasanya, kalau nggak salah KSNK itu 3 jam, dan kita dibebaskan untuk terserah mau kerja yang mana dulu, mau gimana bagi waktunya, boleh terserah. Tetapi kalau pengalaman saya waktu KSP dan KSN ekonomi tahun lalu itu pilihan ganda dan uraian sudah ditentukan masing-masing berapa menit, dan juga di uraian tiap nomor itu sudah dikasih waktu beberapa menitnya. Kalau yang pilkan bebas, pokoknya harus selesai dalam sekian menit. Jadi tips and tricks yang aku berikan ini juga bergantung pada peraturan-peraturan yang ada di KSN yang kalian jalani dan sesuai dengan bidang masing-masing. Oke, langsung aja kita masuk ke tips and tricks untuk pilgan. Jadi yang pertama, kalau di bidang kalian tidak ada aturan untuk sistem minus di bagian pilihan ganda, sebaiknya diisi semua, jangan ada yang dikosongin ya. Lalu untuk bidang yang ada sistem minus di pilihan ganda, kalau setidaknya kalian sudah bisa mengeliminasi beberapa pilihan jawaban yang kalian anggap tidak mungkin, dan kalian berani untuk menjawab juga silahkan. Tetapi mungkin kalau kalian belum pernah mendengar materi tersebut atau benar-benar tidak pernah tahu itu tentang materi apa, kalian bisa mengosonginya. Karena kalau kalian udah pernah kenal materinya, terus kayak ya lumayan inget sedikit-sedikit, mungkin kalian bisa ngeeliminasi beberapa yang nggak mungkin, dan juga kalian bisa ngotak-ngatik sedemikian rupa, terus ternyata bisa nemuin jawabannya, kan lumayan kan. Lalu lanjut tips yang kedua, saat kalian mengerjakan pilihan ganda, sebaiknya jangan misal melihat pilihan A itu benar, langsung kalian isi, terus kalian langsung skip ke nomor selanjutnya. Sebaiknya jangan seperti itu, tetapi kalian harus membaca semua opsinya, dan kalian harus mengeliminasi pilihan yang kalian anggap tidak mungkin, hingga akhirnya kalian menemukan satu jawaban yang paling tepat. Karena kalau misal kalian kerja, oh A ini benar, terus habis itu kalian lanjut ke selanjutnya, tapi ternyata yang C ini adalah yang paling tepat, benar, dan juga lengkap. Jadi kalian harus benar-benar melihat semua opsinya, mengecek semuanya, dan menemukan satu jawaban yang paling tepat. Lalu tips yang ketiga, kalau ada soal yang kalian anggap membingungkan, padahal cara kalian sudah benar, langkah-langkahnya sudah benar, tetapi kok di pilgannya tidak ada, mungkin karena ada salah soal atau typo, nah itu jangan langsung dikosongi, dilompati. Tetapi apabila masih ada waktu, kalian bisa mengotak-atik gimana caranya. Kira-kira kalau kalian ngerasa ini ada typo, itu typonya di mana? Kira-kira pembuat soal ini maksudnya gimana? Meskipun ada typo, tapi kalian kayak coba berusaha mengerti maksud pembuat soalnya ini seperti apa. Jadi jangan langsung dikosongin atau kayak diawur. Siapa tahu kalian bisa mengotak-atik dan kalian bisa memposisikan diri sebagai pembuat soal, dan akhirnya kalian bisa menemukan jawaban yang sesuai kuncinya. Jadi kalian juga harus bisa memposisikan diri sebagai pembuat soal, seperti itu. Lalu yang keempat, kalau bisa kalian itu, apalagi kalau kalian sudah mencapai tingkat provinsi atau nasional, jangan hanya yakin kalau opsi A itu benar, tapi kalian tidak tahu opsi B, C, D, dan E itu salah, atau kalian masih ngambang-ngambang tentang keempat opsi lainnya. Kalau bisa kalian itu harus yakin kalau opsi A itu benar, dan kalian harus memiliki alasan yang kuat mengapa opsi B, C, D, dan E itu salah, teman-teman. Lalu untuk tips yang kelima, bobot semua soal pilihan ganda kan biasanya sama, teman-teman. Nah, jadi kalian kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, yang kalian merasa bisa. Kalau ada yang susah ya di skip dulu, lalu di akhir baru kalian cari soal-soal yang kalian kosongi tadi, lalu kalian isi dan coba kalian otak-atik seperti itu. Tapi kalian juga harus bisa tahu waktu, dan jangan cuman habis di pilihan ganda itu, teman-teman. Kalau kalian masih ada uraian juga kalian harus pikirin supaya pilgan dan uraian ini bisa sama-sama selesai. Tapi kalau pengalaman aku waktu di KSP dan KSN ekonomi yang online, semua soal baik pilgan maupun uraian itu tidak bisa di back, teman-teman.
Jadi kalau untuk Pilgan, kalau kita udah next ke soal berikutnya tuh tidak bisa kembali, jadi otomatis kita harus ngerjain. Tapi teman-teman bisa cek lagi untuk peraturan KSN online tahun ini, dan kalian juga harus tahu peraturan masing-masing bidang kalian. Di tahun lalu ketepaan bidangku, bidang ekonomi, itu tidak bisa di back soalnya. KSN online tahunku tuh tahun 2020 ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang untuk esai teman-teman. Yang pertama teman-teman, kalau di esai tidak ada sistem minus, isi semua nomor dan jangan ada yang dikosongkan ya teman-teman. Lalu tips yang kedua, sebelum kalian menjawab soalnya, kalian harus tahu kira-kira pertanyaan ini tuh mau ngebahas tentang materi apa, menggunakan rumus apa, konsep apa. Jurinya menginginkan jawaban menggunakan materi yang mana. Karena kalau pilihan ganda kan anggapannya masih ada koridornya kan. Kalau kalian baca soal tapi mungkin kayak masih lupa ini tentang materi apa, kan kalian bisa lihat di pilihan gandanya, terus jadi ngerti maksud jurinya seperti apa, pengennya dijawab dengan jawaban seperti apa. Tapi kalau esai ini kan lebih luas ya teman-teman, jadi kalian mesti explore dan cari tahu kira-kira maksud jurinya ini menginginkan jawaban yang seperti apa gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hitung-hitungan, kalian harus jelasin secara sistematis dengan jelas, step by step, dan juga masukkan rumus-rumus dan konsep-konsep yang berkaitan, dan juga berikan asumsi-asumsi jika diperlukan. Nah, apabila kalian mencantumkan simbol-simbol atau lambang-lambang, sebaiknya diberi keterangan. Lalu tips yang keempat, saat kalian mengerjakan esai, kalian harus membuat esai itu berstruktur. Tapi tentunya jawaban intinya harus benar dulu ya. Jadi strukturnya tuh ada pembuka atau pendahuluan, isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Nah, kalau pembuka ini berisi tentang kejadian permasalahan tersebut seperti apa, lalu juga kira-kira kalian mau membahas menggunakan asumsi-asumsi seperti apa. Lalu kalau bidang kalian juga online kan, kalau diketik gitu kan teman-teman, kan kalian bisa kayak tentunya ngetik jawaban intinya, lalu kalian bisa edit-edit, tambahin di atasnya overview-nya, terus juga kasih kesimpulan dan juga lain sebagainya, bisa diedit-edit agar terstruktur gitu kan teman-teman. Jadi kan kalau ngedit-ngedit nggak perlu tips kan teman-teman. Lalu tips yang kelima, saat menguraikan jawaban esai, kalian harus benar-benar menguraikannya dengan sangat jelas. Anggap saja kalian sedang menjelaskan kepada pembaca yang baru saja memasuki bidang tersebut, sehingga kalian harus menjelaskannya hingga dia paham bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan esai tersebut. Karena juri bukan menilai apa yang kita pikirkan, tetapi juri menilai apa yang kita tulis di tempat jawaban tersebut. Lalu yang keenam, kalau bidang kalian esainya harus diketik, nggak boleh ditulis tangan, difoto, lalu diupload. Kalian harus banyakin latihan ngetik di keyboard buat yang belum terbiasa. Karena mungkin kalau kalian nulis di kertas bisa cepat, tapi kalau di keyboard mungkin beda lagi. Apalagi kalau ada bagian yang hitung-hitungan, mungkin belum terbiasa mengetik dan memasukkan rumus menggunakan keyboard. Jadi kalian harus banyak latihan agar kalian siap waktu berkompetisi di hari H. Lalu tips yang ketujuh, gunakanlah kalimat-kalimat yang berbobot dan berkualitas. Meskipun kalian nulis esai panjang, tetapi berbobot dan berkualitas teman-teman. Dan masukkan istilah-istilah yang terkait sesuai dengan bidang kalian masing-masing teman-teman. Dan pesan saya, pergunakanlah waktu selama berkompetisi dengan sangat baik dan efektif. Terus kalau kalian udah selesai sebelum waktunya habis, jangan langsung ditinggal gitu aja. Tapi kalian harus meriksa-periksa lagi, cek-cek ulang, atau mau nambahin sesuatu selama masih ada waktu teman-teman. Sekian tips and tricksnya teman-teman, dan semoga tips and tricks ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mengikuti KSK, KSP, dan KSN. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. See you again in the next video and bye-bye!